Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan ilmu kalam yang berjudul Sekte Syiah Sejarah dan Pemikirannya, yang beranggotakan 1. Faizah Nurul Maulani dengan NIM 21314141017 dan Elsa Hoirina dengan saya sendiri dengan NIM 213141021, dan yang terakhir Sabina Herdiana Erikawati dengan NIM 213141025. Pokok-pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian Syiah. Yang kedua, sejarah kemunculan Syiah. Dan yang ketiga, pemetakan pemikiran Mu'tazilah. Pengertian Syiah. Pengertian Syiah secara etimologi berarti pengikut, pencinta, pembela yang ditujukan kepada ide individu atau kelompok tertentu. Dilihat dari data sejarah, jika yang dimaksud dengan Syiah adalah kelompok yang mendasarkan paham keagamaan pada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya atau Ahlul Bait. Menurut Muhammad Husain At-Tabi'i, Syiah adalah kaum muslimin yang menganggap penggantian Nabi Muhammad SAW adalah merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh keluarga Nabi. Sejarah kemunculan Syiah. Syiah mulai muncul setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar. Masa-masa awal Khalifahan Utsman yaitu pada masa tahun-tahun awal jabatannya. Umat Islam bersatu. Tidak ada perselisihan. Kemudian pada akhir kekhalifahan Utsman terjadilah peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Muncullah kelompok pembuat fitnah dan kezaliman. Mereka membunuh Utsman, sehingga setelah itu umat Islam pun terpecah belah. Pada masa kekhalifahan Ali juga muncul beberapa golongan Syiah, akan tetapi mereka menyembunyikan pemahaman mereka. Mereka tidak menampakkannya kembali kepada Ali dan para pengikutnya. Dalam sejarah Syiah, mereka terpecah menjadi 5 sekte, yaitu yang pertama Kaisaniyah, yang kedua Imamiyah, dan yang ketiga Zaidiyah, yang keempat Gulat, dan yang terakhir Ismailiyah. Dari 5 sekte tersebut, yang paling penting untuk diangkat adalah sekte Imamiyah, yang sejak dahulu hingga saat ini senantiasa berjuang keras untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dengan berbagai cara, kelompok ini terus berusaha menyebarkan berbagai macam kesesatannya, terlebih setelah berdirinya negara Syiah, Iran yang menggulingkan rezim Syah Reza Pahlavi. Sekte Kaisaniyah ini terkenal karena tidak berkembang, sedangkan golongan lain berpendapat bahwa yang berhak menggantikan Husain adalah Ali Zainal bin Abidin bin Husain. Dan muncullah sekte Zaidiyah, yaitu golongan yang paling moderat dibandingkan dengan sekte-sekte lain dalam Syiah. Paham yang diajarkan oleh Syiah ini dibanding paling dekat dengan paham keagamaannya, yaitu aliran Ahlus wal Jamaah. Sekte Islamiyah ini terjadi setelah wafat Abu Abdullah Ja'far Shadiq pada tahun 1048 Hijriah. Syiah Islamiyah juga diberi gelar dengan Al-Batiniyah karena kepercayaannya bahwa Al-Quran dan Sunnah mempunyai makna lahir dan batin. Sekte selanjutnya adalah Syiah Gulat, yaitu kelompok ekstrim dari paham Syiah yang saat ini telah dipandang punah dan sulit untuk dilacak. Pemetakan pemikiran Mu'tazilah. Munculnya Mu'tazilah di kota Basrah, Irak sekitar abad 2 Hijriah atau tahun 105 sampai 110 Hijriah. Di masa Khalifah Abdul Malik, dipelopori seorang penduduk Basrah,
Wasil bin Atta al-Makhzumi al-Ghazal. Ia murid dari Al-Hasan al-Basri. Alasannya muncul ini karena berpendapat bahwa seorang muslim pelaku dosa besar tidak dianggap mukmin dan juga tidak dianggap kafir, melainkan fasik. Aliran Mu'tazilah ini terus-menerus berkembang hingga melahirkan beberapa sekte di dalamnya. Pemikiran Mu'tazilah lebih menggunakan akal yang dihubungkan dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Wasil bin Atta adalah pendiri pertama aliran Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah. 1. Tentang status pelaku dosa besar. Orang ini dikatakan tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi fasik, dan ditempatkan tidak surga dan tidak di neraka, tetapi menempatkan satu tempat di antaranya dua tempat yang terkenal dengan satu dasar dari ajaran Mu'tazilah, yaitu manzilah bain al-manzilatain. Yang kedua, tentang sifat-sifat Allah. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat yang ada, hanya zatnya. Semua sifat yang dikatakan itu melekat zatnya. Yang ketiga, tentang perbuatan Tuhan dan manusia. 1. Perbuatan Tuhan merupakan menurut Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak nasional, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik maupun buruk. Dan yang kedua, perbuatan manusia menurut aliran Mu'tazilah memandang bahwa manusia mempunyai daya yang benar dan bebas. Oleh karena itu Mu'tazilah sepaham dengan aliran Qadariyah tentang perbuatan manusia. Demikian akhir presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenaan. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.